Andre, direktur. Baik. Kemudian terkait saudara Joni, saudara Andre, saudara Salomo dengan jajaran direksi yang kemarin sudah hadir di persidangan ini, apakah betul pernah ada mereka meminta semacam bagian dari IPO yang terjadi di 2017? Boleh saya ceritakan kronologinya. Pada saat mau IPO, di situ harus memenuhi syarat. IPO itu minimal 300 pemegang saham, sehingga Pak Donald itu memberikan saham ke karyawan, tapi menjanjikan juga saham kepada direksi dan komisaris. Pada saat itu sudah berjalan, terus di akhir tahun 2018, ini saya bilangin demo direksi untuk menuntut Pak Donald dan menuntut mengenai karyawan lain. Di situ Pak Donald sudah setuju memberikan saham sebesar 200 juta lembar saham, dan saat itu saya sudah siapkan perjanjiannya. Hanya saja pada masa itu masih lock, harus dikunci untuk menjaga harga saham, sehingga direksi-direksi itu tidak menerima. Akhirnya berlalu lah itu. Nah, di situ benar itu terjadi. Baik. Kemudian setelah proses itu ada beberapa IPO berjalan, ada beberapa pegawai termasuk yang kemarin saksi Ade Charles yang dihadirkan kemarin mendapat bagian saham ya kemarin. Nah, terkait dengan direksi yang tadi sampai terdakwa sampaikan mereka demo, apakah betul akhirnya sebagai kompensasi dari permintaan mereka terkait saham tadi, akhirnya diberikan sejumlah uang sebagai penggantinya, sebagai pengganti dari bonus itu tadi? Benar. Siapa yang menentukan? Yang menentukan saya tidak tahu, tapi itu pasti Pak Donald. Tapi kemarin kita sudah sama-sama dengar untuk Pak Salomo 3 miliar, jajaran direksi yang lain 2,4 miliar. Betul. Ada perbedaan, bisa dijelaskan kenapa dan dasarnya nilainya 2,4, ada beberapa direksi dan ada yang dapat 3 miliar. Saya tidak tahu mengenai bagaimana pembagian porsinya, tapi informasi masuk sama saya bahwa direksi masing-masing dapat 2,4. Bagaimana itu proses dengan Pak Salomo, mengapa sampai 3, saya tidak tahu. Tapi itu hubungan antara Pak Donald dengan Pak Salomo. Baik, terdakwa tahu dari mana sumber uang untuk pemberian bonus kepada direksi tadi? Tidak tahu. Tapi begini Pak, Donald pada saat itu masuk ke Perbas, ya, orang terkaya di Indonesia. Jadi apapun yang diberikan Donald kepada direksi tidak akan pernah meragukan dari mana sumber uangnya. Begitu Pak. Baik, dalam proses pembayaran itu terdakwa ada menerima bonus itu? Benar, saya dapat terima. Berapa terdakwa terima? 2,4. Apakah penerimaan itu dikirimkan melalui rekening resmi dari rekening perusahaan PT TEP ke rekening payroll terdakwa? Saya tidak pernah menerima dari TEP atau payroll, karena saya dapat terima bonus itu dari Pak Donald pribadi, bukan dari TIP, bukan dari TEP. Maksudnya pribadi bagaimana? Apakah itu diserahkan tunai atau transfer ke rekening pribadi? Transfer ke rekening saya. Dari rekening siapa? Saya tidak tahu. Terdakwa tidak tahu. Nah, dalam pembahasan kan karena demo tadi ya, tentunya ada kegaduhan di situ. Perlu ada kesepakatan dari jajaran direksi ini. Nah, yang menentukan supaya tadi mereka itu tadinya minta lembar saham, kalau dinilai valuasi sahamnya pada saat pegawai-pegawai yang lain mendapatkan porsi saham pada saat IPO,
kemarin kita juga semua sudah dengar, seharusnya kalau saat itu mereka juga mendapatkan porsinya lebih besar dari yang diterima 2,4 itu. Nah, angka 2,4 itu kalkulasinya bagaimana, riwayatnya akhirnya kegaduhan itu berhenti, ya sudah menerima 2,4. Sebenarnya kegaduhan itu sudah berhenti di akhir Desember, di akhir 2018 itu, Pak. Ketika mereka menolak perjanjian atau pengalihan saham sebesar 200 juta lembar saham. Mereka menolak karena dikunci, nggak bisa mereka jual saham itu. Udah tertutup di situ. Tapi di April 2019 ya, beliau Pak Donald dengan inisiatif sendiri memberikan bonus itu. Baik. Apakah terdakwa mengetahui bahwa ada pembayaran dari PPSJ kepada PT TEP sebesar 150 miliar sebelum pemberian bonus-bonus tadi? Pembayaran itu saya tahu berdasarkan perjanjian pendahuluan. Pak Donald, mohon maaf Pak Donald, tolong ya jangan diganggu ya, kami lagi bertanya Pak. Makasih Pak Donald. Ya. Jadi saya jelaskan dulu, Pak. Perjanjian pendahuluan tanggal 6, tapi ini dibatalkan tanggal 27. Ya, tanggal 28 dilakukan PPJB setelah dilakukan AJB antara NK dengan TEP. Disitulah muncul 150 itu. Tapi bagaimana proses pembayarannya saya tidak tahu. Nah, dalam tadi terdakwa sampaikan untuk luasan yang disampaikan tadi sebelumnya sudah ditanyakan kepada terdakwa Donald. Untuk luasannya kami sudah tayangkan tadi barang buktinya yang dibayarkan yang di-AJB-kan pada tanggal 28 Maret itu sesuai AJB nomor 070809 antara NKRI dan TEP ya Pak ya. Terdakwa ya. Kemudian di tanggal 9 April itu AJB 10, 11, dan 12 antara NKRI dengan TEP itu 3 bidang yang berbeda, jadi totalnya 6. Ya. Nah, pertanyaan kami, apakah proses yang dilakukan itu memang benar berbeda jeda waktunya di 28 Maret dan tanggal 9 April? Tidak, Pak. Jadi gini, Pak. Tanggal 28 Maret itu sudah ditantangani antara penjual dan pembeli 6 bidang tanah. Berdasarkan itulah dilakukan PPJB antara Totalindo dengan Saranajaya. Hari itu juga betul. Kalau misalnya itu tidak ada AJB, itu pasti tidak terjadi PPJB. Tadi kami sudah tayangkan ya, kami akan tayangkan lagi barang buktinya untuk lebih benar, Pak. Jadi di situ saya pastikan sama notarisnya apakah sudah dilakukan AJB. Kalau belum dilakukan AJB, batalkan PPJB. Ini ya terdakwa ya, AJB antara NKRE dengan PT TEP. Ini tolong jangan salah, yang pertanyaan kami itu bukan ke PPSJ-nya. TEP dengan NKRE ini nomor 11 2019 tanggal 9 April 2019. Kemudian yang nomor 10 tanggal 9 April juga 2019. Ya, dan 12 2019 tanggal 9 April 2019. Di tanggal 9 di bulan April tanggal 9 itu 3 Pak terdakwa ya. Nah, di Maret 3. Ini AJB. Iya, saya jelaskan, Pak. Itu yang mengurus adalah Yuriska. Ya, tapi yang pasti saya lihat waktu itu ya, sudah, iya, faktanya demikian ya, buktinya. Itu dokumen aktanya. Ya. Penanggalannya mungkin berbeda. Tapi materialnya itu tanggal 28, 6 bidang. Ya, terima kasih terdakwa. Selanjutnya,
Dalam proses tadi kami juga sempat tanyakan kepada terdakwa Donald terkait komunikasi dengan pihak Sarana Jaya. Ini kami akan putarkan barang bukti elektroniknya. Mohon didengar ya Pak ya. Sebentar. Ini percakapan tanggal 22 Februari 2019. Ada suaranya? Sebentar, Pak. MK itu sana. Iya Pak Saud. Iya Pak, iya Pak. Ya, jadi tadi malam kita udah ketemu dengan orang MK itu sana. Ya, kita sampaikan lah bahwa ini calon mitra kami ini. Ya, sampai ke belakang itu apa mau diambil lagi di situ, gitu kan? Iya betul. Nah, jadi kami sampaikan lah usulan Bapak itu kan, dan memang bisa 7 hektar itu apa gitu Pak. Nah itu, jadi hari ini siang ini akan dijawab, mereka jawab, gitu Pak ya. Jadi kalau ada jawaban positif, kami minta waktu lah nanti sore Pak sama Bapak ketemu. Sore hari ini saya ke Jogja. Berangkat ujian. Ya bila perlu ke Jogja kami. Ada ujian. Oh ya. Nggak apa-apa, ini Senin pagi loh bisa. Oh gitu. Senin pagi. Ya, maksud kita ini Pak, kalau memang udah fix apanya semua kondisi, saya tuangkan dalam perjanjian. Senin atau Selasa kita bisa perjanjian. Karena tanahnya kemarin kita lihat itu pokoknya dikasih sama dia, oke banget. Sambil kita menunggu kan, bahkan kita puji betul Pak. Betul. Hasil ukur yang SP keluar lebih akurat lagi tuh Pak. Oh gitu ya. Kemudian hari Senin Selasa target saya keluar tuh. SP kan nggak lama bener Pak. Paling lama Selasa keluar kita ketemu duduk situ. Nih Pak, asal yang penting udah ada green light dari mereka tuh, kan bagus tuh Pak. Iya, oke, iya. Ya, nanti pas hasil keluar kita ketemu langsung, ya. Oke Pak. Untuk pasal perjanjian dan lain-lain, jalan aja Pak, kenal-kenal Mas. Oh iya. Terus aja, jadi jalan aja. Oke Pak, ya. Itu udah jadi, ini belum jadi kan lama nanti, ya. Betul Pak. Iya Pak. Iya Pak. Thank you Pak. Oke Pak, mari. Baik, terkait audio yang tadi kami putarkan, apakah terdakwa mengenali suara yang diputarkan tadi? Ya, itu suara saya dengan Pak Yori. Baik, tadi ada penyampaian bahwa menyebutkan NK, ya, itu percakapannya di bulan Februari, tanggal 22 Februari. Apa maksud dari percakapan tersebut dengan menyebutkan bahwa terdakwa menyampaikan tadi malam kita sudah ketemu dengan orang NK? Saya justru bertanya juga dalam hubungan apa saya membicarakan itu dengan mengenai NK, karena sesungguhnya mengenai perjanjian dengan Sarana Jaya kerjasama itu tidak tahu NK, sama sekali belum tahu NK waktu itu. Tapi mengenai ke Jogja memang pada saat itu saya menanyakan ke situ dulu Pak, masih tentang orang NK ini. Kata-kata ini keluar dari terdakwa, ya. Tadi malam kita udah ketemu dengan orang NK. Apa maksudnya terdakwa menyampaikan hal ini kepada saudara Yori?
Saya lupa Pak. Baik. Apakah pada tanggal 22 Februari tersebut terdakwa mengetahui bahwa PTNK sebelumnya pernah menawarkan tanahnya, tanah yang sama, objek L yang tadi disampaikan terdakwa Saud kepada Jakpro? Tidak Pak. Tidak mengetahui. Nah, kemudian terkait objek yang dimaksud tadi, sebagaimana rekan kami tadi sebelumnya juga sampaikan, bagaimana bisa ada penawaran ke Saranajaya? Kapan mulai ada pembicaraan? Kapan mulai ada surat penawaran langsung? Bisa diceritakan singkat terdakwa? Antara Totalindo dengan Saranajaya? Ya. Oke. Tadi udah dijelaskan, tanggal 1 Februari 2019 sudah ada kesepakatan antara Pak Donald dengan Lukman. Kemudian saya luruskan omongan Pak Donald, tanggal 8, tadi tanggal 7 beliau bilang, tanggal 8 Februari itu kita menandatangani perjanjian adendum mengenai Celangkap. Disitulah Pak Donald menyampaikan itu pertama kalinya, tanggal 8 itu, pada saat penandatanganan adendum Celangkap, gitu Pak. Pada saat pertemuan di Hotel Veranda, apakah terdakwa ikut di Hotel Veranda sebagaimana tadi disampaikan terdakwa Donald? Iya, ikut. Apakah yang disampaikan di Hotel Veranda di antara terdakwa dengan pihak Saranajaya saat itu? Kita sebenarnya datang ke situ adalah untuk membicarakan masalah Lebak Bulus. Itu fokusnya di sana. Tapi kalaupun ada di situ menyangkut rorotan, itu hanya sekilas. Yang hadir dari TEP Bertiga, siapa saya saja? dengan Pak Eko sama Pak Donald. Baik. Nah, dari pihak Saranajaya? Mereka lagi rapat di sana, jadi tidak terhitung orangnya. Tapi dari sebagian mereka itu kita ngopi di Pinggir kolam. titik kolam. Itu Siapa antara yang lain Denan, terus Yuri, Pak Bima, Pak Wahyudi, Wahyudi, saya nggak ikut, tapi si Yadi ikut. Yadi Robi. Dalam percakapan di Hotel Veranda itu, apakah ada menyampaikan dokumen-dokumen terkait rorotan? Tidak ada. Tidak ada. Kapan pertama kali surat penawaran atau dokumen terkait tanah rorotan dikirimkan ke Saranajaya? Pertama kali itu saya kirim adalah kopi sertifikat tanggal 12 melalui email ke Saranajaya. Tanggal 12 itu di situ sertifikat L1, L2, L3, L4. Dalam dokumen yang disampaikan itu, apakah sudah disebutkan dokumen, berapa bidang tanah, 3 atau 6? Hanya 3 itu. 3. Jadi hanya informasi awal itu yang dokumen sertifikat itu. Baik. Apakah ada disampaikan juga kepada saudara Yuri terkait blok L yang masih 3 itu tadi? Oh tidak. Tidak pernah. Tidak pernah. Mohon izin yang mulia, kami putarkan lagi. Mohon diperhatikan terdakwa. Kami putarkan kembali. Percakapan tanggal 25 Februari 2019. Di mana posisinya? Betul. Siang Pak. Ya Pak Saud, gimana Pak? Iya, jadi kan kemarin itu Udah ketemu? sudah ketemu, tapi ternyata itu kan hitung-hitungannya tanahnya itu Pak, ya kan? Itu kan cuma sekitar 7 sekian hektar, gitu iya, Pak. Iya. Jadi kalau sementara mereka itu minta kalau cuma segini nanti Pak, ya gimana penyelesaian utang kami kan gitu, masih tetap terhutang, kan gitu. Jadi Karena yang lain gitu Pak. jadi Bapak di situ banyak Bang. iya, jadi itu dikusertakan lah di sebelah yang kita lihat kemarin itu ada 3,5 hektar gitu loh.
Ya udah, maksud saya juga biar satu kesatuan dengan Pak, kita perjanjikan aja Pak sekalian. Iya sekalian yang itu. penting maksudnya ya, yang itu harus ada, jamin ada akses juga. Ya. Nanti kita bebaskan Pak. Nanti kita bebaskan. Iya. Ya juga jangan ngasih ke tanah kita yang Jawa semua, kan? Iya, jadi kalau oke. Nah, udah oke Pak, udah oke. Nggak bukan yang Jawa semua kan? Enggak. Jadi sesuai permintaan Bapak itu, latar Bapak itu kita singkirkan itu kan. Ya. Terus yang di sebelahnya itu L, ya kemarin 3 bidang itu udah oke. Ditambah lagi yang di sebelah kanan yang kita tinjau kemarin itu Pak. Iya, yang sebelahnya itu. Iya 3,8 hektar itu Pak. Iya. Dan kita sepakat akan membebaskan itu lah jalur masuknya. Ya, gitu Pak. Berapa jadi Pak Saud? Jadi sekitar 10 kembali Pak. Kita kembali, ya udah lagi ya. Oke. Hasil ukur yang pas, jadi kelihatan bidangnya persis yang mana kita poinnya. Oke Pak, oke. Jadi nanti perjanjiannya saya buat aja 10 Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Oke Pak, yo mari Pak, yo. Baik. Terdakwa pertama terkait suara, apakah terdakwa mengenali suara yang diputarkan tadi? Ya, antara saya dengan Pak Yori. Baik. Melanjutkan percakapan sebelumnya ya. Di sini tanggalnya 25 Februari 2019. Tanggal berapa Pak? Tanggalnya? 25 Februari 2019 ini Pak. Ya. Oh, ya. Nah, di sini ada disampaikan, jadi kemarin itu sudah ketemu. Nah, yang dimaksud ketemu ini dengan siapa? Orang NK, betul. Jadi begini Pak, saya jelaskan. Ya, sebentar. Pertanyaan kami yang bertanya, terdakwa ya, sudah ketemu dengan pihak NK. Nah, pertemuan yang dimaksudkan oleh terdakwa itu pertemuan yang di mana? Apakah yang di Hotel Grand Melia? Iya, betul. Pertemuan yang di Hotel Grand Melia. Nah, terkait pertemuan di Hotel Grand Melia, mengenai hitung-hitungan tanahnya yang di sini hanya disampaikan sekitar 7 sekian hektar, bagaimana terdakwa bisa menyampaikan itu kepada saudara Yori? Ada kata-kata, ya gimana penyelesaian hutang kami? Itu kan, maaf, kalau di sebelumnya ini di detik ke-30, kalau cuma segini nanti Pak, ya gimana penyelesaian hutang kami? Pada saat terdakwa menyampaikan itu kepada saudara Yori, bagaimana saudara Yori bisa mengetahui ada hubungan NKRE dengan PT TEP? Nah, begini Pak, kalau itu tanggal 25, tanggal 20 Februari itu sudah dilakukan survei ke lapangan. Mereka sudah tahu, orang Saranajaya sudah tahu tanggal 20 Februari bahwa lokasi tanah itu sudah cuma karena tanah itu memanjang jauh, ya kan, Pak Yori kalau memang bisa ya dipotong tanahnya tuh, jangan terlalu panjang, karena di atas tanah ini akan ada jalan, rencana jalan ke depan, sehingga kalau dihitung luasan tanah yang existing setelah dipotong itu sangat sedikit, nggak sampai 6 hektar. Disitulah mereka keberatan. Mengapa? Kalau hanya segitu tidak mampu membayar utang ke Totalindo. Baik, pada saat pembicaraan dengan saudara Yori ini masih terkait 3 bidang. Betul. Belum 6. Oh sudah Pak. Sudah 6. Sudah 6. Sudah 6. Sudah 6. Sudah 6. Jadi gini Pak. Yang disampaikan ini di percakapan tadi yang di sebelahnya itu yang L. Ini maksudnya blok L. Ya, L2, L3, L4 ya. Itu 3. Ya. Terus yang mana lagi yang terdakwa sampaikan kepada saudara Yori? Jujur, tanggal 14 Februari setelah ditandatangani yang 3 bidang, mereka menyodorkan luasan tanah lagi 3 bidang lagi, yaitu L1, K1 sama M. Totalnya semua kalau dihitung sebelum dipotong, totalnya 16 hektar. Disitulah
dipotong. Jadi setelah dipotong itu makanya 11,7 begitu Pak. Baik. Pada saat penyampaian kepada saudara Yori ini kan sesudah pertemuan di Hotel Veranda ya, Ya. 25 Februari. Nah, pada saat penyampaian di Hotel Veranda itu apakah ada dibahas juga terkait rencana mau PPJB dengan NKRI? Karena kan tadi di tanggal sebelumnya, percakapan yang sebelumnya Pak, ada disampaikan akan ketemu, malam kami sudah ketemu dengan orang NK. Kemudian terdakwa menyampaikan lagi kepada saudara Yori bahwa kami sudah ketemu, tapi hitung-hitungannya yang terkait pertemuan di Hotel Grand Melia itu masih ada masalah luasannya, hitung-hitungan luasan. Nah, pertanyaan kami, sehubungan tadi audio pertama, audio kedua yang kami putarkan tadi, rangkaian ceritanya, apakah saudara Yori memang sudah mengetahui dari awal bahwa proses antara NKRI dengan TEP belum selesai saat itu? Oh, belum selesai. 3 bidang sudah tahu. Tapi saya jelaskan waktu itu secara lisan, tapi tatap muka. Yang 3 bidang lagi akan dilakukan lagi PPJB. Begitu. Gitu. Tapi secara pastinya Yori sudah tahu bahwa 6 bidang akan diserahkan pada Totalindo sebagai pembayaran utang. Baik. Kemudian terkait pengiriman dokumen kepada karena tadi kan sempat dibilang lewat anak-anak saja gitu kan, jalan aja simultan saja tadi kata-katanya. Betul, Pak. Nah, dari mana terdakwa bisa tahu ke siapa saya harus mengirimkan dokumen rorotan ini? Pertama-tama tadi tanggal 12 saya kirimkan sertifikat L1, L2, L3, L4. Kemudian mengenai drafting itu mulai tanggal 3 Pak, sehingga saya tanggal 3. Kenapa tanggal 3? Karena tanggal 1 Maret itu sudah dilakukan rapat di Saranajaya untuk memutuskan kerjasamanya, sehingga saya membuat drafting pertama-tama tanggal 3 itu kalau nggak salah perjanjian pengadaan tanah, kemudian berlanjut lagi draft KSO tanah rorotan. Ada beberapa email yang saya kirimkan ke divisi hukum Saranajaya. Tapi itu setelah tanggal 1 Maret ada rapat itu. Baik, pertanyaan kami ya, terdakwa mengirimkan dokumen via email melalui akun Duon Raja. Nah, terdakwa bisa tahu alamatnya yang dituju itu ke saudari Putri, pada divisi pertanahan, kepada Pak Indra, kepada saudara Yohana Fani Yuli, Windar, itu dari mana bisa? Oh, sejak 2017 kita Pak. Sejak 2017. Iya, kita udah ketokan perjanjian. Mereka itu dalam Saranajaya. Di Saranajaya itu apakah sebagai tim investasi atau bagaimana yang terdakwa tahu? Makanya Saya tidak tahu di mana bagaimana organisasi mereka. Tapi yang saya tahu yang mereka kasih alamat email adalah divisi pertanahan dan hukum. Baik. Nah, ini kami tayangkan barang buktinya terkait yang tadi kita tanyakan. Barang bukti nomor 326. Ini salah satunya ya. Maaf, 325. Ada draft PKS. Terbaca Pak atau Ya. sebentar ya, maaf ya. Ya. Draft PKS dari duonraja@gmail.com kepada divisi. Ini ditujukannya kepada Pak Indra. Ya. Nah, bagaimana terdakwa bisa menunjukkan kepadanya itu kepada saudara Indra? Tanggal berapa Pak? Ini tertanggal 14 Maret 2019. Iya.
Saya tahu menuju ke Pak Indra karena tanggal 1 Maret itu sudah ada rapat. Satu, ya, apa yang diputuskan di sana tanggal 1 Maret itu? Satu, porsi penyertaan. Terus sertifikat, kalau nanti terjadi PKS, atas nama siapa sertifikat? Ya, pertanyaan kami, kenapa ditujukannya ke Saudara Indra? Tujuan email ini kepada Saudara Indra. Oh, sederhana aja Pak, karena beliau yang teman saya, yang apa namanya, yang rapat waktu di Saranajaya setelah tanggal 1 itu, saya, Indra, dan bagian hukum. Maaf Pak Indra. Jangan Ya, ditanya. Kalau terdakwa tidak ingat, nggak apa-apa. Ya, lupa saya, bagian hukum. Kenapa tidak ditujukannya kepada direktur utama? Kenapa harus Bapak Indra? Karena yang apa namanya, fokus untuk mengerjakan itu adalah Pak Indra sama si Windar. Saudara Jadi Windar. bertiga untuk konsep surat menu drafting bertiga. Baik. Terkait berita kesepakatan tanggal 1 Maret, Ya. tanggal 1 Maret. Kita tadi sudah dengar juga keterangan dari Saudara Indra. Bagaimana bisa ada berita acara kesepakatan tanggal 1 Maret itu dengan dokumen yang surat keterangan atau cover note dari Saudari Yuriska? Saya tidak tahu mengenai berita acara tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret itu berita acara negosiasi. Saya tidak tahu itu, dan itu bisa diperiksa, tidak ada di situ paraf saya. Tapi yang pasti tanggal 1 Maret itu terjadi rapat. Ya, karena kan tadi juga disampaikan Pak Donald, terdakwa Donald ada rapat tanggal 1 Maret. Pertanyaan kami sesuai dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya, untuk drafting ini mereka dapat dari terdakwa. Pertanyaan kami terkait berita acara kesepakatan tanggal 1 Maret ini, Ya, siapa yang mengkonsep mendraftingnya, siapa? berita acaranya Ya, saya tidak tahu Pak. Karena pada saat rapat tidak ada berita acara, tidak ada notulen rapat. maksudnya tidak dari notulen? Tidak ada notulen rapat waktu itu. Tapi yang pasti saya setelah rapat tanggal 1 itu, saya dengan Pak Windar, Pak Indra langsung mengkonsep perjanjian tanggal 6 Maret itu. Yang draft tadi, Tanggal 6 Maret. 6 Maret. Ya. Nah, kalau ini dari siapa kalau begitu? Saya tidak tahu. Dan kita sudah dengar keterangan saksi di sini. Baik. Apakah terdakwa pernah menyampaikan atau meminta kepada Saudari Yuriska Ledia Anggreni untuk membuatkan cover note ini? Tidak pernah. Yang pernah saya hubungin Yuriska adalah setelah dilakukan perjanjian pendahuluan tanggal 6 Maret, saya beritahukan sama si Yuriska bahwa Totalindo sudah membuat perjanjian kerjasama dengan perjanjian pendahuluan dengan Saranajaya, dan sertifikat yang Anda pegang itu menjadi jaminan. Baik. Terdakwa tolong diperhatikan, ini tanda tangan terdakwa Donald. Di sebelah kanan atasnya ada paraf. Ini paraf siapa? Saya tidak tahu Pak. Kayaknya itu Pak Eko. Ya. Yang dalam pertemuan tanggal 1 Maret ya, pertemuan tanggal 1 Maret. Saya tidak membahas materi ini, tapi pada tanggal 1 Maret pertemuan itu di kantor PPSJ, betul? Betul. Dari pihak TEP yang hadir siapa saja? Berdua. Nah, dalam pertemuan tanggal 1 Maret 2019, apakah hadir juga Saudari Yuriska? Oh enggak, tidak hadir. Tidak hadir. Ya, karena itu perjanjian tanggal 1 itu rapat itu tidak hadir. Yang hadir saya dengan Pak Donald, dan di situ ada dari dirut, direktur, senior manager dan junior manager.
Itu saat itu tanggal 1 itu. Baik. Terkait harga, di sini kan ada di poin pertamanya berdasarkan hasil negosiasi nilai yang disepakati pihak pertama dan pihak kedua sebesar 3 juta per meter persegi. Ya, kami juga tadi sudah tanyakan. Siap Yang Mulia.